أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar menjadi terapis diri, menginjak sekarang di bab keempat dari buku yang pertama, tetap dasar-dasar pengobatan. Di dalam bab keempat ini, kita akan membahas beberapa poin tentang masalah kesehatan. Pertama, soal gaya hidup modern. Yang kedua, sikap manusia saat sakit dan pilihan pengobatannya. Yang ketiga, konspirasi pemusnahan umat manusia. Yang keempat, merajalelanya obat-obatan yang haram. Yang kelima, suburnya tahayul, khurafat, dan syirik. Ini semua kita kajian Indonesia ya. Terus sekalian, yang pertama kita diskusi tentang gaya hidup modern. Di bab keempat yang pertama ini, gaya hidup modern ada beberapa yang kami simpulkan. Pertama, urusan soal makanan dan minuman yang tidak terkontrol. Makanan dan minuman yang tidak terkontrol, baik kehalalannya maupun ketoyibannya. Yang kedua, selera dan rasa yang mengedepankan gengsi, trendy, dan kemasan, termasuk fast food. Yang ketiga, asumsi lebih mahal, lebih bergaya, lebih ramai, lebih enak, khususnya anak muda sekarang sekalian. Yang kedua, kerja keras, workaholic ya. Workaholic adalah sebutan bagi orang yang bekerja tak kenal waktu, pekerja keras, gila kerja, dan biasanya lupa segalanya, termasuk lupakan kesehatannya, juga keluarganya, dan lebih fatal lagi adalah lupakan kewajiban agamanya. Jadi ada dua tipe para pekerja keras ini. Tipe yang pertama itu orang yang bekerja di luar kantor. Orang yang bekerja banyak di luar kantor, banyak melakukan perjalanan karena meeting di dalam kota dan di luar kota. Nampaknya memang menyenangkan karena selalu makan enak dan tidur di tempat yang enak di hotel. Tidak merasakan dampak dari adaptasi tubuh terhadap lingkungan, goncangan dan makan tidak teratur dan tidak terkontrol, dan sangat kurang istirahat. Umumnya begitu orang-orang yang kunjungan keluarnya. Tipe yang kedua, orang yang bekerja di kursi depan komputer. Ini seperti saya nih. Biasanya kebiasaan duduk terlalu lama akan menyebabkan kesepian, depresi, kegelisahan, dan kekacauan emosi. Yang kedua, menggunakan barang elektronik yang berlebihan, memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik terlalu lama menatap layar ponsel atau laptop, menyebabkan pandangan kabur, mata memerah, dan penglihatan yang sulit fokus. Ini sering masih muda sudah pakai kacamata ya. Yang ketiga, radiasi dari ponsel akan mempengaruhi sel otak, juga mengurangi jumlah sperma pada pria. Ini yang membuat masalah kejantanan pria. Yang keempat, radiasi dari ponsel akan mempengaruhi sel otak, juga mengurangi jumlah sel sperma dan pria tadi. Kelima, penggunaan earphone dapat mengurangi pendengaran dan menyebabkan sakit kepala. Keenam, penggunaan keyboard dan tombol ponsel yang terlalu sering akan memicu masalah tulang. 7. Tidak bergerak atau beranjak lebih dari 4 jam akan meningkatkan risiko penyakit jantung, mengurangi kepadatan mineral tulang, dan menurunkan kekebalan tubuh. Yang ketiga, masalah gaya hidup modern adalah soal individualistis dan materialistis. Salah satu penyakit orang modern adalah sangat individualistis dan materialistis. Di negeri yang menganut sistem ekonomi kapitalisme dan demokrasi liberal ini, semua urusan diukur berdasarkan untung rugi dunia dan kekinian, serta tingkat kepuasan dan penerimaan pada masing-masing pribadi orang, individunya. Sering, saudara sekalian, kita melihat sahabat kita tidak mudah menerima perbedaan pendapat orang lain, merasa dirinya paling benar. Yang berbeda pendapat dianggap musuh. Jika ada perlawan dari musuh, mudah tersinggung, emosi, hajar habis, atau ngambek, keluar dari komunitas.
Dalam Islam ada penyakit lain yang dikenal dengan asabiyah, ta'assub, yang dapat kita artikan fanatik buta. Ya. Gaya hidup modern yang keempat adalah kebiasaan gaya hidup lainnya yang merusak fisik dan mental. Antara lain merokok. Itu bukan sekedar kebiasaan sangat buruk yang mengakibatkan penyakit, tapi sekalian upaya seseorang sesungguhnya untuk bunuh diri secara perlahan. Kedua, tidur di kasur yang empuk dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus, ini mengakibatkan permasalahan di tulang belakang yang merupakan pusat jalur di seluruh tubuh, jalur saraf. Ketiga, cara mandi, buang air kecil dan buang air besar yang kurang baik atau keliru, misalnya dengan cara duduk. Kalau di Amerika ini setiap tahun ada 15.000 orang yang kena masalah Crohn disease, ya. Kalau khusus karena gaya BAB-nya yang duduk, mestinya kita jongkok ya. Ini. Nah, dari gaya hidup modern tersebut timbul penyakit, misalnya stres, obesitas, hipertensi, jantung, diabetes, kanker, kolesterol, asam urat, vertigo, migrain, lambung, saraf kejepit, tulang belakang, LGBT, bahkan narkoba, orang dengan gangguan jiwa, dan lain-lain. Banyak semuanya. Nah, persoalan ini, masalahnya yang lebih serius adalah semua pasien yang mengidap penyakit itu hampir semuanya tidak bisa sembuh. Walaupun terasa sembuh hanya bersifat sementara. Bahkan penyakit semakin parah dan bertambah dengan penyakit lainnya, terpelihara sampai mati. Nah, sekalipun dengan dokter paling hebat, rumah sakit paling mewah dan peralatan tercanggih, semuanya diciptakan untuk merawat pasien seumur hidup. Karena itu, rumah sakit semakin berkembang cepat. Pasien bukannya berkurang, tapi bertambah banyak dan laris manis. Kemudian sekalian, akibatnya lagi adalah jika mau jalan pintas, ya opsi operasi menjadi pilihan yang sangat mahal dan tidak ada jaminan pulih seperti semula. Dan yang lainnya, pilihan lain, jalan pintas tapi berisiko menggadaikan imannya dalam cara-cara yang syirik, sihir, khayal, dan khurafat. Ini resiko dari gaya hidup modern sekalian. Demikian tentang yang pertama, gaya hidup modern. Selanjutnya di sesi berikutnya kita bahas tentang sikap manusia saat sakit dan pilihan anggotanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.